Pingin ikutan bentang Jawa, ini duit buat bayaran kuliah bukan? Enggak pak, bukan pak, beneran gitu. Beneran ya, jangan sampai lucu tuh gara-gara beli gitar gitu gitu. Satu pencapaian yang saya bakal ingat terus adalah saya pernah bikinin poster officialnya ini. Ngobrol lagi kita, tapi kali ini kita punya suasana yang baru, punya tempat yang baru, ambience yang baru, dan juga bintang tamu yang baru. Ya kali? Ya, sudah pasti bintang tamu yang baru. Yes. Boleh Bapak perkenalan? Halo. Saya namanya Wantoro. Saya itu dosen mereka sebenarnya ya. Lagi kita bertemu dosen lagi, guys. Dosen lagi. Kebetulan ini dan tempatnya juga di tempat mereka kuliah. Gitu. Bapak, profesi Bapak kan sebagai dosen ya Pak? Bapak ini dosen di bidang apa Pak? Desain DKV sih lebih tepatnya ya. Kalau ininya sih sebenarnya fokusnya ke desain grafis sih. Makanya lebih banyak mengajar mata kuliah yang kaitannya sama itu. Karena kan DKV kan ada multimedia ya, ada perfilman, ada periklanan. Cuman saya kayaknya lebih cocok di desain grafis sih kali dibanding karena nguliknya di situ kali. Pengen desain grafis. Karena luas banget kan di DKV sebenarnya. Kok Pak, kalau dari hobi, ada nggak sih Pak sangkut Pak itu sama profesi Bapak ya? Secara hobi? Ada gambar. Bapak suka gambar nggak? Sebenarnya suka tapi udah lama banget gak dilakuin. Kayaknya intens gambar tuh pas SD gitu ya. Karena saya teh hidup di tumpukan kertas gitu, maksudnya di rumah teh banyak kertas gitu. Nggak ada handphonenya zaman dulu ya, jadi kayaknya gambar teh jadi satu-satunya aktivitas gitu ya yang bisa dilakuin selain baca gitu. Karena di kertas kan biasanya ada bacaan, ada gambar gitu. Ya akhirnya itu yang dilakukan gitu. Karena saya teh dulu sebenarnya waktu kecil teh nggak banyak main gitu. Waktu SD ya, itu nggak terlalu banyak main. Baru mulai banyak main tuh SMP SMA kayaknya. Kebanyakan main malah waktu itu. Jadi waktu SD tuh saya banyak gambar gitu dan apa aja yang saya gambar gitu. Saya nonton bola saya gambar gitu. Saya melihat apa saya gambar, apapun saya gambar aja gitu sampai akhirnya dulu kalau ditanya gitu waktu kecil cita-citanya apa kan dulu nggak tahu desainer gitu ya. Pelukis. Pelukis karena kan dulu di TV teh ada mata kuliah, ada satu acara gitu yang mandu teh Pak Tino Sidin, dia teh ahli gambar gitu. Pingin banget gitu jadi dia kayaknya gitu, keren gitu ya ditonton gitu. Menarik sih. Itu tahun berapa Pak? 90-an. Tahun 90-an. Pantes Itu kita asing banget. Sama iya, dulu TV-nya kan baru TVRI. TVRI. Belum banyak TV kayak sekarang. Jadi selagi nonton terus nggak main juga, jadi pelariannya ke gambar ya Pak? Iya. Jadi inspirasinya dari nonton, Dan yang banyak saya gambar itu sepak bola. sepak bola. Karena saya dulu kecilnya cuma main bola aja gitu, main bola dan nonton bola gitu. Jadi nggambar berkaitan dengan bola gitu. Terus di kepala saya gitu, saya ngebayangin tuh kayak kalau sekarang apa ya, football manager kali ya. Punya klub gitu, punya klub sendiri, terus punya pemain idola, terus punya jersey gitu. Itu kan saya gambar gitu di situ gitu. Punya nama klub, jadi saya ngegambar tuh adegan lagi tanding gitu, lagi apa gitu. Kayak gitu. Tadi Bapak main Football Manager Pak? Enggak. Oh enggak. Saya nggak bisa main game. Nggak suka main game. Tapi kalau main bolanya Bapak suka? Atau gimana? Suka banget. Sangat suka. Apa ya? Sempat pada level dulu teh gini ya, ada kan saya hidupnya di Lampung gitu. Iya. Di Lampung teh ada satu klub yang main di kalau sekarang tuh Liga 1 gitu. Namanya PSBL gitu, Persatuan Sepak Bola Bandar Lampung gitu. Nah, itu saya sempat di tim junior gitu. Di tim juniornya. Tapi pas kuliah teh lulus SMA gitu, pingin sekolah olahraga gitu tapi nggak kesampaian.
Jadi akhirnya nggak jadi atlet gitu sebetulnya wah kayak gitu. Jadi cita-cita dulu dua, kalau nggak jadi pelukis, jadi pemain bola. Gitu. Tapi di sisi lain dari hobi bapak yang main bola sama olahraga itu ada lagi nggak sih Pak? Hobi bapak? Banyak sih sebenarnya. Karena cowok pasti punya hobi kan. Iya. Cowoknya punya apa? Punya. Cowok itu pasti punya hobi, punya mainan. Tapi hobi saya tuh berkembang gitu maksudnya. Tapi bukan berarti yang lama akhirnya ditinggalin, cuma nambah aja hobinya gitu. Misalnya ya musik lah pada umumnya ya. Dengerin musik teh kan hobi pada umumnya gitu. Ujung-ujungnya kan ke alat musik pasti. Terus motret gitu karena saya suka ngabadiin momen-momen terus jadi hobi juga gitu akhirnya tuh. Ya banyak lah yang lain-lain kayak waktu kuliah tuh saya salah satu hobi saya adalah ngumpulin kalau Anda suka beli makanan pinggir jalan gitu yang ada label-label murahnya gitu, yang hitam putih yang di stempel. Nah itu saya hobinya ngumpulin itu. Jadi kayak beli kerupuk gitu, ada labelnya kan, yang ada gambar ikan dua gitu. Terus saya dikumpulin sama saya teh. Sekarang kayaknya masih ada deh di rumah gitu. Sampai ratusan gitu terus dialbumin. Unik sih. Kata teman saya sih nanaonan gitu, maksudnya ngapain gitu. Jadi kalau orang kan biasanya filateli itu ngumpulin perangko ya. Iya. Kan buat saya perangko teh mahal. Kan harga perangko tuh lumayan ya, berapa ribu gitu. Ya udah itu aja gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang karena hobi tadinya karena beli kerupuk apa gitu menarik mereknya aneh-aneh gitu dikumpulin. Nah, sampai pada saat itu tuh kadang-kadang lagi nggak pengen beli kerupuk atau nggak pengen beli makanan itu tapi lihat labelnya lucu dibeli. Hanya pengen karena labelnya gitu. Mungkin karena emang desainnya unik-unik nggak sih Pak, kan ada yang Ika, terus ada yang namanya Nyelmek. Iya. Ya. Ada yang kadang tipografinya bagus. Ya, dan itu saya baru tahu itu namanya vernacular gitu. Desain vernacular. Jadi desain vernacular itu desain jalanan sebenarnya. Desain jalanan yang dipaduin sama budaya setempat gitu. Itu baru tahu namanya itu teh vernacular ya. Tapi buat saya sih waktu itu belum mikir mau diapain, cuman ya lucu aja gitu kayaknya ya kan kalau orang koleksi yang mahal gitu. Saya yang gitu-gitu aja. Unik sih. Jarang banget ada soalnya. Jarang ada. Baru Kalian bisa lanjutin itu. Karena saya masih lihat banyak kok label-label yang lucu-lucu gitu. Cuman sekarang nggak ngumpulin lagi. Sebenarnya kayak kerupuk-kerupuk yang di warung-warung. Iya, yang harga 2.000, 1.000 gitu kan. Itu kerupuk aja Pak atau gimana? Atau Apapun roti? sih sebenarnya. Maksudnya kan Apapun. juga ada Roti juga bisa. Tapi dia harus label. Jadi kalau plastiknya enggak. Labelnya yang diambil. Jadi label yang kertas yang kadang-kadang cuma satu warna gitu, yang di baliknya tuh masih ada apa? Tulisan Iya. bekas ujian gitu. Iya. Nah, gitu itu menurut saya keren gitu dikumpulin gitu. Dialbumin gitu. Berarti dari hobi Bapak yang 3 tadi, Nah. kan dulu sempat mention musik ya Pak? Bapak kan main instrumen Pak? Bapak main apa? Main gitar. Tapi nggak jago. Nggak jago. Gak jago apa merendah Pak? Aduh. Ah, gimana? Are you sure about that? Merendah. Enggak, emang nggak jago. Maksudnya nggak jago kalau dibanding musisi kali ya. Maksudnya kan saya seneng musik dari dulu ya, seneng musik. SMP SMA tuh musik saya teh rock, saya dengerin musik rock. Segala musik rock saya dengerin gitu. Jadi ngoleksi kaset dulu teh beli kaset karena dulu kan satu-satunya cara mendengarkan musik adalah kaset ya. Iya. Nggak ada Spotify. Jadi saya beli kaset. Nah tapi menurut saya di kaset tuh ada hal yang menarik yaitu covernya. Jadi saya bisa lihat covernya, terus saya baca-baca, terus grafisnya, oh keren banget ya gitu. Terus saya ngoleksi kaset. Nah dengerin semua musik rock. Tapi ternyata saya juga akhirnya jadi ngulik kan musisi rock ini teh siapa gitu. Terus kenapa mereka nyanyi tentang itu, kenapa mereka pakai baju itu, kenapa grafisnya begitu. Akhirnya kan keulik tuh. Iya. Ya kayaknya itu sih awal mula saya jadi suka ngerti desain. Oh iya. Jadi Karena sama nggak sih kayak Padep juga pas kemarin dia awalnya dari album apa bagus apa cover album. iya memang. Itu sih yang menurut saya agak hilang di penikmat musik sekarang. Karena nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia nggak bisa megang cover album gitu. Iya, paling juga ada kalau misalnya ada pun ada yang cover album, tapi dia
ya udah gitu biasa aja, nggak yang gimana unik kayak zaman dulu. Karena kan emang dulu ya dengar musik ya lewat kaset, sekarang banyak di Iya. Spotify, YouTube. Jadi sampai saya cari tahu siapa sih yang bikin covernya gitu. Iya. Itu saya ulik gitu, saya cari tahu. Nah musik rock itu kan identik sama gitar ya. Yes. Akhirnya kan jadi ngulik gitu tentang gitar. Oh gitar kayak gini. Cuma nggak kebeli. Waktu itu tidak kebeli. SMP SMA tuh nggak kebeli. Sempat kursus gitar cuman sebulan. Karena nggak punya duit lagi buat bayar kan. Terus sempat ngeband zaman SMA. Cuman ya nggak serius gitu. Maksudnya dalam tahapan tuh nggak sampai yang ngapain. Paling ikutan festivalan gitu. Terus kalah ya udah gitu aja gitu. Tapi itu teh menurut saya musik itu adalah pintu gerbang saya sebenarnya banyak mengenal tentang desain sebenarnya. Yaitu salah satunya lewat cover album, terus tentang video klip ya, kan saya suka ngamatinnya zaman dulu kan video klip kenapa begitu ya. Terus fashion saya pelajarin gitu fashionnya, terus kulturnya mereka gitu. Akhirnya itu yang kayaknya jadi bikin saya teh, oh ini ujung-ujungnya desain gitu. Gitu sih. Sinematografinya, desain pakaiannya. Ya itu sebenarnya jadi kayak pintu gerbang aja untuk kenal lebih dalam tentang desain. Buka berarti ya. Jalan sebenarnya. Tapi bukan main gitar. Kita juga maaf banget Pak, kita sempat stop Instagramnya Bapak. Sebagai host ya, kita Sebagai host nggak kita apa-apa. harus harus minta mencari tamu, bener nggak? Iya. Benar. Kita ngeliat Bapak tuh punya toko gitar gitu ya Pak. Itu Punya. itu kita nggak ekspektasi Bapak punya toko gitar gitu. Itu dari tahun berapa Pak Bapak punya? Jadi gini sebenarnya itu saya nggak tahu ya sampai hari ini tuh bisnis atau apa gitu. Oh. Saya nggak tahu karena sebenarnya kalau udah ngomong toko, Iya. saya nggak punya toko fisik. Itu adalah bagian rumah saya yang akhirnya saya jadiin tempat display. Jadi berawal dari kan dulu saya bilang tadi suka gitar tapi nggak pernah kebeli karena nggak punya uang. Nah setelah kerja belilah satu gitar gitu. Beli satu gitar terus bosan jual lagi, beli lagi jual lagi, beli jual lagi gitu. Sebenarnya lebih karena satu bosan, yang kedua penasaran gitu. Kalau yang itu gimana ya? Kalau yang itu gimana ya? Kalau model ini gimana ya gitu. Akhirnya sering beli jual. Ya rugi, ada yang untung gitu lah. Ada yang balik modal gitu. Tapi emang konsepnya nggak bisnis waktu itu, pingin ganti aja. Sekedar suka aja gitu ya. Sampai saya ketemu satu orang yang akhirnya kenalin lebih dalam tentang gitar gitu. Yang dia bilang, oh gitar nggak cuma alat musik, bisa jadi investasi loh, jadi begini. Pokoknya banyak lah dia ngasih tahu tentang gitar lebih luas sama saya. Dia teh nggak apa-apa sebut nama ya. Dia itu Raka itu dia tuh gitarisnya band kuburan. Gitu. Jadi akhirnya dia yang kenalin saya tentang gitar gitu. Akhirnya dari situ mulai lebih dalam. Terus tapi praktek jual belinya masih ada gitu. Jadi tapi ke situ saya udah mulai mikir profit gitu. Iya. Kalau dulu kan jual beli nggak mikirin untung ya. Yang penting ganti aja. Kalau akhirnya setelah saya dikasih tahu itu saya mulai mikirin gimana cari untung gitu. Atau nggak rugi gitu. Nah dari situ sebenarnya itu tuh 2017 dari satu gitar terus jadi 2 gitar 3 gitar gitu dan seterusnya sampai sekarang kebablasan sih sebenarnya kayak gitu. Nah yang menarik sebenarnya itu berapa tahun berarti ya? Udah 8 tahun ya? 8 ya. Hampir 8 tahun itu kan akhirnya udah ratusan gitar yang saya jual dan beli gitu. Mungkin dari ribuan kali, saya lupa juga gitu, nggak pernah mendata gitu. Cuman gitu, nggak pernah saya tungguin tokonya, saya tidak punya karyawan juga gitu. Jadi semuanya saya foto, saya packing, saya kirim, saya yang ngelayanin chat pembeli gitu. Jadi semuanya sama saya aja sendirian gitu. Mungkin yang demo gitar itu baru orang gitu, teman-teman yang ada di sekitar saya aja gitu. Karena saya kayaknya saya nggak begitu bagus kalau harus jadi demonstrator gitar gitu, nyadar diri gitu maksudnya. Kayaknya ya udah gue jadi orang di balik layar aja yang rekam gitu, sekaligus ya menyalurkan hobi ya, motret atau ngerekam gitu. Sebenarnya kayak gitu sih konsepnya. Jadi itu
sampai sekarang saya juga bilang kalau dibilang toko juga ya emang nggak ada tokonya sih di Jadi rumah. toko online gitu mungkin apa? Atau gimana? Online aja sebenarnya. Jadi tapi karena udah lama akhirnya yang tahu dari di mana-mana kan. Akhirnya punya banyak kenalan juga dari jual beli gitar itu. Yang orang-orang tuh akhirnya nggak tahu kalau saya teh dosen gitu. atau desainer. Jadi taunya saya teh musisi gitu. Musisi karena rata-rata yang ada di saya teh kan musisi beneran kan. Musisi beneran gitu. Jadi akhirnya banyak kenalan artis kan, banyak kenalan musisi kan. Yang dulu tuh nggak kebayang, oh saya bisa main ke rumahnya, chatting sama dia. Padahal dulu tuh orang yang saya dengerin albumnya gitu. Gitu akhirnya. Awal dari gitar. Sebenarnya kayak gitu, dari kita akhirnya saya punya circle baru tuh. Wih. Gitu, punya pertemanan baru gitu. Nah, tapi saya tetap dengan konsep tidak mau muncul di depan. Jadi sebagai orang balik layar aja. Orang di belakang layar gitu. Karena kalau saya di depan, aduh, saya nggak mau gini. Saya tuh tidak mau terjebak pada satu definisi profesi gitu. Oh iya. Jadi saya nggak mau terkenal sebagai tukang jualan gitar gitu. Saya nggak mau terkenal sebagai dosen gitu. Saya mau terkenal sebagai ya tergantung konteks aja gitu. Gitu ya maksudnya. Iya, paham. Kan ada orang yang membranding dirinya sebagai A gitu. Kalau saya justru nggak mau gitu. Karena menurut saya kalau saya mendefinisikan diri sebagai A atau B itu membatasi diri saya. Iya, terlalu mengotak-kotakan gitu. Gitu, masalahnya gitu. Itu sih. Karena emang bapak banyak hobi, jadi misalnya lagi di sini jadi ini, gitu. lagi di sini jadi betul, ini. Betul. Jadi kalau saya punya hobi lain tuh, misalnya kayak sekarang tuh mulai sepedahan lagi. Sudah 4 tahun ke belakang. Ya saya punya teman-teman gitu yang kenal saya sebagai tukang sepeda. Bukan sebagai dosen atau Enggak. sebagai musisi. Enggak, dan saya tidak pernah memperkenalkan itu. Oh. Gitu. Di kalangan yang tadi gitar saya juga nggak pernah memperkenalkan sebagai profesi yang lain. Kayak gitu. Jadi saya akhirnya punya circle baru sendiri yang membranding saya macam-macam. Wah, menarik. Value-nya juga beda-beda. Iya, jadi saya teh pernah iseng gitu ngecek apa tuh get kontak ya. Ya, gitu. Jadi saya pingin iseng aja pingin tahu orang tuh kalau nyimpen nama gue sebagai apa gitu. Itu teh jadi macam-macam jadinya gitu. Jadi variatif. Iya, variatif gitu. Makanya kalau di lingkungan kayak kampus gitu, saya nggak pernah mau ngasih nomor WA dulu. Karena buat saya terlalu crowded di WA itu karena ada yang dari A, ada yang dari B, ada yang C. Ya udah kalau urusan di kampus pakai lain aja deh gitu. Biar lebih fokus gitu sebenarnya gitu. Tapi ya itu pilihan ya, karena ada orang yang senang dengan membranding sebagai A, sebagai B, sebagai C. Dimanapun tempatnya dia sebagai itu. Ya? Gitu. Kalau saya malah nggak mau gitu. Pinginnya teh variatif aja gitu. Menarik ya. Maksudnya unik sih, maksudnya jarang banget ada yang kayak Pak Wantoro gitu. Berarti pasti kan kebanyakan orang tuh misal sebagai desainer grafis, nah dia pengennya dikenal sebagai desainer grafis terus. Gini, Di tempat fase itu mungkin udah lewat. Berarti sempat ada fase itu ya, Pak? Ya pernah, pasti semua orang akan mengalami fase itu. Jadi saya dulu juga waktu pertama punya sosmed tuh yang saya posting portofolio. Desain gitu ya. Wah, pengen kelihatan sebagai desainer. Nggak apa-apa, itu kan perjalanan. Iya. Terus saya pikir, bosen gitu. Masa kayaknya saya kok bisanya kayak terlihat seperti bisanya itu aja gitu. Udahlah nggak mau gitu. Karena saya itu kan jadi desainer tuh lama banget gitu. Jadi kan sebelum jadi dosen gitu saya tuh pernah kerja di sebuah studio desain. Pernah jadi peneliti juga. Terus selama jadi desain juga saya nggak cuma ngedosen, jadi maksudnya sebagai praktisi desain saya juga tetap jalan. Saya sebagai desainer waktu itu saya teh kontributor untuk penerbit buku. Jadi saya ngedesain cover buku untuk beberapa penerbit gede lah di Indonesia gitu. Mungkin hampir 10 tahun lebih ya di desainer buku gitu, sampai ratusan cover buku gitu. Tapi buat bukunya sendiri tuh kayak bersegmen gitu sih, kayak novel doang atau Saya hampir semuanya saya kerjain. Hampir semua saya kerjain. Karena saya desainer Palu Gada. Jadi nah kebetulan karena saya senang baca dulu ya waktu kecil, karena itu dekat kertas gitu, jadi senang baca. Akhirnya membawa saya jadi desainer cover sih. Akhirnya tapi semua buku saya kerjain, buku agama, buku novel, buku
pelajaran, buku LKS itu Pak? Oh enggak, kalau sih itu sih pelajarannya yang sifatnya referensi gitu, buku kesehatan, buku kecantikan gitu. Jadi kan akhirnya di rumah saya jadi banyak buku ya, karena dapat jatah kalau setiap ngedesain cover gitu. Jadi kayak ada mini library sih di rumah saya. Kalau yang datang gitu dikirain saya suka baca, padahal itu emang jatah saya sebagai desainer cover buku aja gitu, masih diplastikin. Tapi sih buat saya itu portofolio gitu. Iya. Nah itu pernah ada di fase itu, jadi maksudnya saya sebagai desainer. Nah terus pernah mengklaim saya dosen gitu, tapi rame gitu, makanya akhirnya saya menghapus jejak-jejak itu aja gitu. Sekarang tuh lebih pingin posting tentang ya apa yang saya temuin sehari-hari aja gitu. Kayaknya itu ya, karena udah lewat fasenya gitu. Tapi emang kita waktu stalking Instagram Bapak tuh emang banyak banget ngeliat karya-karya Bapak kayak misalnya dari fotografi, terus video-video cover Bapak tuh yang main gitar, nah itu kita tonton juga dan itu sumpah keren banget Pak, sumpah. Teman suku Merendah terus ya. Emang fotografi itu bagus-bagus ya Pak. Emang selera Bapak tuh kayak ada nggak sih Pak referensi yang Bapak jadiin selera buat fotografi? Kalau fotografer nggak tahu saya tuh hampir nggak menghafal ya nama desainer gitu, fotografer gitu. Cuman sebenarnya saya itu basicnya suka street foto. Saya tuh nggak terlalu suka foto yang di konsep banget gitu, yang kalau di display indah gitu, nggak terlalu suka. Maksud saya motret model cantik gitu, nggak terlalu suka saya teh, karena buat saya kalau model cantik di foto pasti cantik gitu. Foto produk yang bagus pasti bagus. Nah kalau foto street kan ketika saya berangkat aja saya nggak tahu nanti dapat foto apa gitu. Iya benar. Buat saya ada elemen of surprise-nya gitu. Makanya saya teh seneng ke pasar gitu, seneng ke mana gitu jalan gitu. Itu saya senang aja gitu ngeliat orang lagi nongkrong, orang lagi apa gitu. Yang buat orang tuh sebenarnya itu foto yang nggak ada duitnya gitu. Iya. Jadi kan fotografi street emang nggak ada duitnya. Kalau foto model produk kan ada duitnya, tapi buat saya itu menyenangkan karena saya justru nggak tahu hasil fotonya mau kayak gimana nanti. Iya, dan itu jadi tantangan sendiri gitu nggak sih Pak? Ya. Kayak kita kan nggak tahu apa-apa, terus Iya. pas datang ke sana, nemu bagus yang ini nih, terus gini. Dan kita nggak bisa ngedirect, Iya benar. nggak bisa ngedirect kan saya nggak bisa tuh ada orang lagi nongkrong, Mas kayak gini gitu, nggak bisa gitu ya. Udah kondisi gitu ya harus difoto gitu. Kalau memang misalnya nggak memungkin ya udah nggak usah difoto gitu. Kalau memungkinkan difoto. Dan motret street kan ini ya sebenarnya tantangannya gede gitu ya. Kalau kata orang mudah gitu karena tinggal motret asal jepret aja, padahal enggak, susah sebenarnya motret street itu karena ada mental di situ. Ya kan banyak orang yang nggak pede bawa kamera di keramaian gitu. Banyak orang yang itu kan mental banget itu. Terus orang yang nggak pede kalau dia nggak bisa ngedirect gitu. Kalau saya justru senang, menurut saya itu surprise banget gitu. Oh nanti dapat foto apa saya nggak tahu. Gitu. Kalau misalnya dari genre foto sendiri, Bapak suka yang gimana Pak? Dramatis gitu atau gimana? Nah sekarang itu karena basicnya saya sukanya straight gitu, akhirnya cobain motret yang lain gitu. Foto apa? Kan saya suka sepedaan. Akhirnya kemana-mana kan bawa kamera tuh kalau sepedaan. Akhirnya ya gitu. Oh ada objek apa foto sebenarnya lebih apa ya itu juga bagian dari kayak prinsipnya kayak fotografi street. Saya nggak tahu mau motret apa nanti gitu karena di pas sepedahan aja saya nggak pernah konsep mau kemana kalau sepedahan. Jadi langsung aja goes aja gitu, pokoknya nanti jam segini pulang gitu. Nah itu saya nggak tahu mau dapat momen apa gitu. Nah jadi kalau dia ngomong genrenya apa saya nggak tahu sih genre apa, lebih ke apa ya foto on the spot gitu kali ya, senengnya gitu aja gitu, paling gitu. Kalau misalnya dari hobi Bapak nih, Bapak pernah dapat kayak pencapaian gitu nggak sih Pak? Kayak misalnya penghargaan atau apa gitu dari hobi Bapak? Iya. Kayak nggak nyangka gitu. Banyak banget hobi. Iya. Dari hobi, aku dapat. Iya. Iya. Apa ya? Benar nggak sih? Nggak mungkin Kalau ada. desain banyak sih, Desain banyak Iya. Pak. tapi udah lupa. Di desain cover tuh ada berapa kali saya dapetin penghargaan. Aduh saya sampai lupa eventnya waktu itu di Kota banyak Baru. kan kayaknya Di nih. Kota Baru. Di Sebanyak Kota ini Baru lupa. Parahyangan, pernah waktu itu dapat awarding, terus ya ada beberapa lah pialanya kayaknya saya pajang gitu di rumah. Tapi lupa udah lama banget gitu, 10 tahunan yang lalu kali. Gitu. Kalau dari hobi lain Pak, misalnya fotografi gitu?
Nah, fotografi tuh gini ya, saya tuh nggak mau serius-serius amat gitu, maksudnya bahkan saya nggak mau ngajar fotografi kan, saya nggak mau pernah ditawarin gitu, terus kata saya nggak gitu, ngapain gitu ngajar fotografi, nanti kalau ngajar nggak jadi hobi gitu, karena jadi serius kata saya teh, karena saya motret tuh nggak ada konsep, saya bilang saya nggak bisa ngajarin teorinya gitu. Mungkin kalau dosen fotografi kan harus ngerti teori ya. Iya. Kalau saya tuh nggak pernah pakai teori gitu. Bahkan kalau saya motret, saya nggak pernah manual. Saya tuh motretnya pakai mode apa? Bukan auto, P. Karena kalau street foto, terus lu pakai manual kehilangan momen gitu. Kelamaan kan mikirin bukanya berapa gitu. Udah pergi orang. Shutternya berapa gitu loh. Kecuali emang mau konsep hari ini pingin motret pending street foto, barulah pakai mode shutter gitu ya. Tapi saya motret itu hampir 95% tuh P modenya. P. Nah, buat saya itu ada yang lebih penting daripada itu, momen. Iya, momentumnya sih. Momen gitu. Dan waktu saya pernah ikutan satu workshop gitu ya tentang fotografi jurnalistik, dia tuh fotografer terkenal gitu, Arbain Rembe gitu ya, dia fotografer Kompas gitu. Waktu saya nanya, Kang kalau motret pakai mode apa? Pakai A gitu, auto. Fotografer keren aja pakai auto gitu, terus ngapain ya gue pusing-pusing gitu, pakai mode manual gitu, sementara dia aja nggak pakai itu, karena buat dia kan sebenarnya kalau di foto jurnalistik atau street itu momen lebih penting. Iya, ada si teknis itu sendiri. Iya, mungkin kalau di foto model beda ya. Di foto model, di foto produk itu mungkin akan beda. Tapi kalau di foto-foto yang kita nggak tahu momennya seperti apa, itu lebih penting nangkap momennya dulu gitu. Karena menurut saya kayak lighting, pencahayaan itu bisa diedit di Lightroom. Oh iya benar. Nanti aja lah gitu di Lightroom gitu aja. Gitu. Karena emang misalnya kita jadi reporter terus jadi kameramennya lagi ada kecelakaan, nggak dapat momennya, ulang lagi kecelakaan. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau yang foto model, jadi mereka bisa setting gitu. Iya kan. Bisa dites dulu, oh nggak bagus, rubah-rubah. Kalau di foto street, rubah orangnya udah berubah, udah pergi. Gitu. Orangnya jatuh, ulang, nggak dapat Nggak momennya. bisa jatuh gitu. Tahan. Makanya akhirnya kan karena merasa aduh teori saya cukup gitu ya tentang fotografi gitu, ya udah nggak usah ngajar gitu. Karena buat saya prinsipnya kalau lu mau ngajar, lu harus ngerti gitu, lu harus ngerti dulu gitu loh. Jadi jangan ngajar dengan hanya cuma baca buku gitu, buat apa? Harus paham semua prakteknya kan gitu. Waktu itu kalau nggak salah, saya pernah lihat Pak di story-nya Prodi, Bapak tuh sempat di-mention karena memenangkan penghargaan fotografi gitu. Kalau nggak Iya salah. sih. Ya kan Pak? Pernah. Gue lupa ya. Aduh. Kalau nggak salah, apa sih? Oh yang itu Yang hiruk pikuk kota gitu Ya. sih kalau nggak salah. pernah apa input dan ternyata dosen sendiri Iya. kalah. Oh itu ya? Iya Pak. Lupa. Asli lupa. Pameran sering ikut, saya pameran fotografi sering ikut, tapi kalau lomba tuh nggak pernah pede sebenarnya. Terus kesannya jadi aduh saingan banget gitu, harus ngejar apa gitu. Tapi kalau pameran saya sering pameran internasional apa. Jadi saya teh sering motret gitu ya, motret terus disimpan aja, bahkan sampai lupa gitu pernah motret itu gitu. Sampai sekarang tuh maksudnya kayaknya di Google Drive gue banyak banget gitu kalau mau dipostingin semua gitu. Cuman kadang-kadang nggak sempat, terus pas mau ngupload momennya kayaknya lagi nggak pas gitu, kadang-kadang kayak gitu. Terus nanti pas ada pameran gitu, kayaknya gue pernah motret yang temanya ini gitu, baru saya cari gitu, nemu baru ikut gitu. Stok foto ya, siapa tahu ada. Jadi kan salah satu penyakit fotografer tau nggak, malas ngedit kan. Iya. Abis motret gitu, gas ya malas gitu. Makanya kan kalau di studio fotografi ada orang yang khusus ngedit kan gitu. Nah itu sama sih penyakit saya itu. Moto tapi balas ngedit. Udah Ya, simpan dulu aja. kadang-kadang nanti baru ingetnya kapan gitu. Mungkin ada yang relate fotografer. Aduh. Sama gue. Kayak gitu ya, sama ya. Iya. Balas ngedit. Saya aja sampai sekarang masih sering nanya gitu ke temen yang ngerti fotografi, kalau mau motret kayak gini tekniknya gimana sih gitu. Masih sering kayak gitu, saya teh suka nanya gitu. Karena memang itu tadi sebenarnya teori saya cukup kalau di fotografi.
hobi aja kali ya. Hobi, lebih ke hobi gitu sebenarnya. Takut ntar biasa kalau udah serius ke hobi, aduh hobinya jadi nggak seru lagi gitu. Nah itu gitu. Jadi kayaknya harus dipisahin antara yang ya udah ini mah hobi aja, yang ini buat nyari duit gitu misalnya, kayaknya harus mulai agak dipisahin ya. Gitu. Saya setuju sih Pak sama statement itu. Soalnya saya kan hobinya gambar nih. Terus karena saya mikirnya wah ini kayaknya kalau diseriusin oke juga nih. Saya jadiin itu tempat kerja. Jadi kayak saya punya pressure sendiri gitu ngejalaninnya. Karena jadiin Ya. tanggung jawab itu tuh jadi Betul, ketika sesuatu jadi rutinitas tuh kadang jadi beda. iya. Jadi beda aja feel-nya gitu. Harusnya kita buat jadi nenangin pikiran habis segala capek segala Ya. kegiatan buat nyelesain buat lari ke hobi, hobinya udah diserius jadi Nah, Passion itu. sendiri. Itu. nggak asik. Selain fotografi Pak, kan kalau kita lihat ya kayaknya Bapak suka kucing nih Pak. Cat lover, Pak. Bapak cat lover juga Pak. Nggak terlalu sih sebenarnya, lebih kalau cat lover kan yang ini ya, yang rescue gitu. Iya. Terus Street feeding, segala street macam. feeding gitu. Terus apa lagi ya? Gue kayaknya nggak sampai level itu. Tapi maksudnya kalau nemu kucing di jalan, kan saya selalu bawa makanan kucing, Ya. entah di tas entah di kendaraan gitu. Suka kasihan aja, ngasih gitu. Meskipun di rumah juga punya beberapa gitu. Berapa Pak? Tuh di rumah tuh ada berapa Pak? Kalau dulu belasan, kayak sekarang enggak, cuman tinggal 2 gitu. Tapi sisanya freelance yang datang gitu, yang cuma minta makan kayak gitu. Karena ini sih udah mulai berpikir tetangga nyaman nggak kayak gitu kan. Jadi akhirnya mulai mulai ngurangin. Tapi juga mungkin mengalihkan mendingan yang di jalan deh gitu. Gitu kayaknya. Lebih lebih ngerasa suka kasihan. Satu kasihan, terus yang kedua teh menurut saya kucing teh bisa jadi ladang amal aja gitu. Iya, benar. Karena kan kalau ngasih orang tuh suka jadi ada pamrihnya. Terus kan kadang-kadang kalau ngasih orang tuh lebih banyak mikirnya aja gitu loh. Pantas nggak dikasih, terus kalau dikasih dia bakal gimana kan gitu ya. Kalau kucing ya udahlah kasih aja gitu. Nggak pernah mikir itu, nggak pernah mikir macam-macam gitu. Ya udahlah buat amal aja gitu. Gitu aja. Jadi kayak ya kan maksud saya hidup teh bukan buat kita aja ya. Iya. Buat yang lain juga gitu. Jadi waktu itu pernah nih anak saya tuh ulang tahun, terus ngapain ya ayah ulang tahunnya, ya udah beli aja makanan kucing, kita naik sepeda kelilingan komplek, nyari kucing di jalanan kita kasih aja gitu aja gitu. Jadi sekalian ngasih pelajaran ke mereka teh tentang berbagi gitu sebenarnya. Jadi tujuannya sebagai hiburan dia dapat, sebagai pendidikan sosialnya juga dapat gitu kan. Ya kayaknya sih gitu sih. Cuman kalau mengklaim sebagai cat lover enggak juga. Oke. Maksudnya banyak yang lebih keren gitu, yang lebih keren dibanding saya. Care aja lah, cuman care aja gitu sama kucing. Sekedar suka aja kan. Sekedar suka. Mungkin kalau misalnya anjing bisa gitu saya juga pingin sih sebenarnya. Cuman kan banyak aturannya, banyak pantangan, jadi akhirnya nggak ada gitu. Kucing aja gitu. Anjing juga padahal anjing lucu, Lucu terus sih sebenarnya. kayak lebih Oh iya. lebih loyal, jadi kayak karena ada itu hukum jadi nggak. Iya sebenarnya bisa diakalin, cuman banyak pertimbangan gitu, kayak ruangannya harus punya yang lebih gede buat naruh, karena kalau kecil kan kasihan ya tersiksa gitu. Terus mikirin ini kalau lagi ngamuk tetangga gimana gitu. Lebih gitu-gitu aja sih, jadi udahlah kucing aja lah gitu. Lebih simpel. Itu tadi kan Bapak sebutin hobi-hobi Bapak. Terus kita juga sempat lihat Bapak nih kayaknya tipe orang yang suka traveling gitu ya Pak? Lumayan. Jadi sebenarnya gini ya, kalau saya teh melihat itu gitu traveling mah lebih ke nyari referensi sebenarnya. Nyari referensi aja gitu. Jadi saya teh suka suasana yang baru gitu, suasana yang kultur di sini gini ya, cara orang di sini gini ya, gitu. Lebih gitu aja dengan traveling sebenarnya. Cuman problemnya tuh sekarang tuh masalah waktu sih. Masalah waktu, jadi ngatur waktunya gimana ya supaya bisa ke sono, bisa ke sini gitu. Nah, lewat sepedahan sebenarnya. Traveling pendek gitu loh. Jadi minimal tuh bisa kelilingan Bandung gitu.
Nah, itu traveling singkatnya gitu aja sekarang gitu. Paling jauh kemana Pak? Pernah nggak naik sepeda paling jauh kemana gitu? Kemana ya? Masih Bandung aja lah, paling Kota Baru tuh dekat ya maksudnya. Kota Baru Parahyangan. Kalau dari sini jauh nggak sih? Kalau dari sini jauh. Kalau dari sini jauh. Ya paling masih di bawah 100 kilo lah. Masih di bawah 100 km lah kalau sepedaan, karena kalau mau di atas itu kadang-kadang aduh pulangnya kesorean gitu. Iya. Selalu mikirnya waktu sih, lebih ke waktu. Jadi sebenarnya pingin punya cita-cita satu saat tuh punya wishlist gitu, mau pingin sepedahan kemana itu udah ada sebenarnya. Ke Pangandaran gitu. Udah punya wishlist sebenarnya. Satu saat pengen ke Pangandaran lah 200-an kilo kan. Iya. Cuma berarti kan harus spare waktu itu. Berapa hari itu berarti kan untuk ke sono terus pulang lagi gitu misalnya gitu. Terus pingin ikutan Bentang Jawa, tapi kayaknya nggak tahu. Bentang Jawa itu event dari ujung Jawa ke ujung Jawa. Wow. Itu kan 1.500 km gitu. Tapi kayaknya untuk ikutan itu karena syaratnya juga ini ya ketat ya. Ya sudah sertifikasi gitu ya kalau nggak salah. Harus punya pengalaman apa, punya alat yang seperti apa gitu. Itu teh harus latihannya lama sih, kayaknya harus disiapin 2 tahun. Kayaknya gitu ya. Jadi yang pertama saya lakukan sekarang adalah melatih diri aja, tenaga gitu ya. Karena itu 1.500 km tuh rata-rata seminggu. Itu nggak mungkin langsung juga. nggak sih? Ya, jadi hari ini sepedaan, tidur, besok sepedaan lagi, pokoknya cut off time-nya seminggu. Cut off time tuh deadline-nya. Cuman itu kalau bisa ikut itu wah keren. Berarti dari ujung Jawa ke ujung Jawa. Ya, misalnya dari Banten sampai Banyuwangi. Wow. Itu Nanti- kayaknya naik mobil aja ini nggak sih? Udah pegel. Udah goes. Iya, kalau naik mobil kayaknya 3 hari, Bro. 3 hari kan. Kalau naik mobil 3 hari, Sepeda. kalau naik sepeda sekitar seminggu. Kalau per harinya bisa 200-an kilometer. Kalau saya bisa 200 kilometer. Tapi ya itu mah mimpi ya. Tapi ya siapa tahu terwujud. Semoga aja Pak. Amin, semoga terwujud Pak. Ya, soalnya itu kayaknya pencapaian besar ya. Ya, pencapaian besar banget gitu. Jadi kalau bisa ikut itu kayaknya akan mengalahkan semua pencapaian saya selama hidup gitu. Dari ujung ke ujung. Naik sepeda. Sangat ini apa? Iya, karena kalau ngelihat itu orang-orang yang pernah ikutan itu wah gila ya. Dapetin segala momen gitu. keren banget. Apalagi kalau kita suka foto gitu, sekaligus moto Iya. dari ujung ke ujung Jawa kan, terus sekaligus olahraga gitu, sekaligus traveling gitu. Maksud saya gitu. Banyak hobi jadi satu gitu. Jadi Nah, Traveling sekalian foto-foto. ya gitu. Jadi setiap kotanya ada momennya gitu tuh. Ya, Gila ya. Selain sepeda nih Pak, Bapak ini juga nggak tertarik apa sama naik gunung gitu? pernah. Tapi kayaknya pernah sih waktu itu di Bengkulu pernah. Di Jawa Barat pernah, di Lampung pernah gitu, tapi apa ya? Nggak jadi hobi akhirnya. Tapi kalau dia mau ya mau aja sih, cuman nggak jadi hobi. Jadi naik gunung kan ini ya effortnya gede gitu. Iya. Effortnya gede, jadi nggak tahu ya, belum jadi passion. Tapi nggak tahu sih suatu saat jadi passion mungkin. Karena kadang-kadang harus dilakuin dulu gitu ya. Iya, benar. Kan orang teh sekarang lagi pada FOMO apa tuh, lari di gunung, Lari. trail run. Oh, iya. Teman saya pada ikutan trail run gitu. Saya belum, karena belum nyoba kali. Gitu. Lari pernah, seneng sama lari gitu ya. Dulu seminggu sekali itu minimal 10 kilo saya lari. Tiap hari Rabu gitu, harus 10 kilo gitu. Jadi kayaknya saya ngulik banyak hal gitu ya, terlalu banyak hal yang diulik gitu. Jadi kalau saya pulang dari sini tuh, pulang dari tempat kerja gitu, saya mah akan jadi orang yang lain. Karena pingin ngulik banyak hal gitu. Jadi mungkin gini ya, saya orang yang kalau di luar kampus, saya nggak punya teman, saya tidak berteman sama orang-orang yang di kampus. Itu di tempat kerja maksudnya. Mungkin kan ada tipikal yang lain gitu ya, yang dosen lain yang pulang dari kampus masih temenan sama dosen di kampus, teman kerjanya gitu. Saya mah enggak.
Saya nggak mau. Asli gitu maksudnya, bahkan kalau diajakin main gitu ya, maksudnya ayo touring gitu sama teman-teman di kampus. Ngapain gitu, lu lagi gitu. Bosen gitu, gue pinginnya yang di luar aja gitu. Makanya sebenarnya itu yang membuat saya akhirnya punya banyak circle beda-beda. Akhirnya gitu. Soalnya kan tadi yang di gitar orangnya ini, yang di fotografi ini, Ya gitu, di biar sepeda orangnya ini, jadi Ya, temennya gitu. yang beda-beda tiap temannya keluar beda-beda. beda. Dan apa karakter saya jadi beda-beda. Beda tempat, beda personality gitu ya. Harus gitu, memang harus gitu. Ketika saya jadi pedagang gitar gitu misalnya ya, pura-puranya, ya saya akan beda memang. Sama ketika saya jadi profesi yang lain. Ketika saya jadi desainer, saya akan beda banget ketika dengan profesi yang lain gitu. Memang harus gitu menurut saya, kan setiap circle, setiap bidang itu ada karakteristiknya. Dan kita harus bisa pintar-pintar menempatkan diri. Betul. Gitu ya. Jadi waktu itu nih ada cerita lucu nih. Ada orang itu mau beli gitar sama saya. Iya. Chattingan aja sama saya gitu di WA. Kan saya nggak pernah pakai foto profil gitu di WA, pakai logo aja gitu. Jadi manggilnya ya bro gitu aja. Cuy gitu, oi gimana besok gue ke rumah lo deh kata dia. Boleh nggak segini? Ya udahlah sini aja main lah kata gue. Minggu pagi ya ke rumah. Siap bro gitu. Datanglah dia ke rumah saya minggu pagi itu. Pas muncul buka, lah kenapa lu? Lah kok bapak di sini? Mahasiswa. Itu mahasiswa beneran yang hari apa gitu diajar sama saya. Jadi lagi diajar tipografi sama saya. Oh itu hari Minggu, dia Seninnya tuh diajar sama saya. Terus, aduh, jadi ngapain bapak di sini? Ya kan gue yang punya ini gitu. Terus ngapain lo di sini? Ya saya mau beli gitar. Jadi yang chattingan tadi itu bapak ya? Iya gitu gue. Yuk, tegang gitu mukanya. Mukanya tegang banget. Oh udah sini masuk aja gitu, nggak apa-apa gitu. Masuk ke rumah gitu. Mau ngopi gitu gue. Oh enggak pak. Udah ngopi aja gitu. Gue bikinin kopi gitu. Terus yang tadinya excited mau nyobain gitar ya di chatting gitu ngomong gitu. Jadi lagu banget, kelihatan banget. Ini pegang aja lu gitar gitu, cobain aja gitu. Enggak pak, kayaknya langsung bungkus aja. Enggak, cobain aja gitu. Cobain sampai gue tinggal ya gitu. Cobain gitu. Ya gitu. Terus gue keluar lagi. Gimana kata gue? Ya pak, bagus pak. Ya udah kalau cocok bawa aja kata gue tanya. Iya pak, terus dia mau bayar. Terus mau bayar gue tanya, tar dulu sebelum lu bayar gue tanya dulu. Ini duit buat bayaran gue bukan? Enggak pak, bukan pak, beneran gitu. Beneran ya, jangan sampai lu cuti gara-gara beli gitar di gue gitu. Mahasiswa gitu. Enggak pak, bener pak. Ya udah, nih gitu. Gue diskon aja karena lu mahasiswa gitu. Gue kasih diskon lah, ya udah gue diskon aja gitu. Terus besoknya ketemu lagi di kelas ya biasa aja gitu. Jadi dia kayaknya satu-satunya orang yang pernah ke rumah gue gitu, mahasiswa ya. Yang pernah ke rumah gue gitu sebagai pembeli gitar. Kalau sebagai mahasiswa pernah ada yang lain ke rumah gue sih. Gitu. Ya itu cerita. Terus gue bilang gitu, ya lu kalau di luar ya konteksnya beda lagi. Gitu. Jadi saya juga akan menempatkan diri kok. Gitu. Intinya gitu. Karena saya juga kan sampai sekarang masih aktif main bola ya. Teman-teman main bola saya itu adalah alumni di sini semuanya. Oh iya. Jadi saya juga dulu dari zaman mereka kuliah sampai mereka sekarang pada punya anak main bola bareng itu ya di lapangan jadi teman aja biasa aja gitu. Iya. Gitu. Bahkan sekarang nggak pernah kita lagi ngomongin tentang kampus, nggak pernah lagi ngomongin tentang desain. Ya udah ngomongin bola aja gitu. Cuma bedanya mereka masih manggil gua Pak aja sih. Cuma harus ya. Gak mungkin manggil lain kan Pak. Tapi ini itu juga kakak saya pernah cerita ke saya kan kakak saya alumni sini juga kan Pak. Tapi dia jurusannya informatika. Katanya dulu sempat pernah main sama bapak main futsal. Terus beliau tuh cerita kayak dulu di sliding sama kawan tuh. Saya serius gitu. Iya, sampai di sliding gitu segala macam. Itu cerita unik. Iya kali sih. Saya dulu juga anak-anak di kafe Unicom tuh kalau mau ikutan forum gitu, mau uji coba yuk. Ngajak bapak gitu. Enggak, maksudnya sama tim saya gitu. Suka ngajakin uji coba. Ya udah ayo gitu. Sering gitu. Terus sih. Kita di sliding bapak.
Oke Pak, mungkin pertanyaan dari kita segitu aja. Nah, mungkin sekarang ada sesi pertanyaan dari luar kelas mungkin ya Pak. Boleh, Langsung aja. boleh. Ya langsung aja. Paris. Bertanya. Tanya Riz, tanya. Pak, ini ada satu pertanyaannya Pak dari netizen. Nih Pak, dunia pendidikan desain kita Berarti PTN atau PTS itu jelek apa bagus ya Pak? Soalnya kebanyakan dosen desain itu akademi bukan praktisip. susah jawabnya ya. Gak tahu nih Pak, netizen nih Pak. Siapa yang nanya sih? Dunia pendidikannya atau dosennya yang ditanya? Kayak dunia pendidikannya Pak. Kalau dunia pendidikannya, aduh luas banget ya. Cuman gini sih paling komen saya ya, kalau dunia desain tuh memang sebaiknya emang orang yang melakukan juga gitu ya. Orang yang melakukan juga, dan saya percaya sih, meskipun saya nggak tahu juga ya mereka di belakangnya bagaimana. Nah, kan tadi saya bilang saya nggak gaul sebenarnya sama dosen lain kalau di luar. Saya yakin mereka pasti melakukan juga gitu, entah bikin karya sebagai seseorang yang diorder atau bikin karya iseng gitu. Pasti punya dong pengalaman itu gitu. Jadi kalau diomong, apa pertanyaannya? Baik atau enggak? PTN atau PTS? Hah? Oh, itu jelek apa bagus ya Pak? Soalnya kebanyakan dosen desain itu akademisi bukan praktisi. Iya, saya yakin mereka di belakang juga sebagai praktisi kok. Gitu yang tadi saya bilang, meskipun mungkin bukan jadi desainer yang membuka studio, bisa jadi desainer yang membuat karya aja untuk dirinya sendiri gitu, bisa jadi itu. Terus kalau dunia desain pendidikan baik atau enggak, PTN PTS terlalu luas sih pertanyaannya ya. Terlalu luas ya Pak? Terlalu luas, PTN yang mana, PTS yang mana kan beda-beda banyak Iya banget. sih Pak. Ini Pak, ini Pak pertanyaan dari saya Pak. Bapak pernah grafitian nggak sih Pak? Enggak, Enggak. jujur enggak, Oh, saya nggak pernah. Tapi kalau ngamatin sering, maksudnya ngamatin itu dalam hal saya baca literatur gitu, terus saya baca sejarahnya kenapa grafiti ada gitu ya, paling sekedar itu aja gitu. Sekedar membaca ya Pak? Ya, karena sebenarnya saya waktu kuliah teh udah nggak musim grafiti. Karena kalau dulu kan desainer komunikasi visual teh Ya. tahun 80-an gitu, 90-an awal tuh, masih 90-an tuh harus bisa nge-graffiti kan. Iya. Nah, saya kan kuliah desain tuh di tahun 2000-an gitu, awal gitu. Era itu udah mulai agak ditinggalin karena mulai hip komputer. Mulai hip Photoshop gitu, Corel Draw gitu. Jadi kayaknya lebih pada ke situ nguliknya. Jadi saya nggak punya circle yang main graffiti sih sebenarnya. Gitu. Meskipun punya temen yang banyak main graffiti. Ini Pak ada soal tentang bola ya Pak? Sekitaran bola Pertanyaan Pak. dari dia random semua. Apa aja ditanyain? Kan Bapak kan pernah main sepak bola kan Pak? Nah, di Bapak sebagai posisi apa Pak di dalam sepak bola tersebut Pak? Apakah winger, center back, striker atau apa Pak? Kalau waktu main bola SMP SMA saya mah back tuh. Back. Back aja karena kenapa saya jadi back? Tendangan saya paling keras gitu. Jadi zaman dulu ya, prinsipnya back kan bisa buang bola gitu. Ya. Kalau sekarang kan back itu harus bisa nge-build up Serangan. Kalau zaman dulu kan bola tendang gitu, terus bisa ngegantiin kiper kalau ada tendangan gawang gitu. Ya. Nah, karena saya dulu yang paling kenceng tendangannya gitu di antara teman-teman yang lain, jadi saya jadi back gitu. Sebenarnya itu aja sih, karena Itu aja Pak.
karena itu aja faktanya. Karena tendangan keras gitu ya Pak. Terus kalau di sekarang kan udah jarang main bola, Ya. lebih ke futsal atau mini soccer gitu. Kalau di mini soccer masih menjadi baik, tapi kalau di futsal dicobain semua gitu. Oh dicobain semua. Sebenarnya. Pernah ikutan turnamen gak sih Pak? Sering banget. Sering? Tapi kalau setelah kuliah nggak pernah. Oh nggak pernah? SMP SMA itu kayaknya hidup saya isinya turnamen. Gitu. Ikutan suratin gitu, suratin cup masih ada nggak ya? Suratin cup terus ikutan sering itu kan olahraga pelajar. Jadi SD saya tuh saya berprestasi gitu ya. Maksudnya SD itu gue dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh ranking 1 gitu. Asli gitu. Terus SMP SMA hancur. Oh, kenapa tuh? Hancur Pak? banget karena main bola, karena saya tuh hancur aja main bola terus saya teh hidupnya gitu. Jadi nggak fokus ya Pak? Nggak fokus dan merasa sekolah teh nggak menarik gitu. Oh. Jadi lebih main bola gitu. Nah ini ada satu pencapaian yang tadi lu nanya kan. Teringat nih Pak. Satu pencapaian yang saya bakal ingat terus adalah saya pernah bikinin poster officialnya MU. Wow. Tapi itu nggak sengaja. Jadi MU kan saya fans MU ya. Kalau dia ngomong ngapain ngefans MU gitu, padahal busuk MU emang busuk. Cuma masalahnya saya udah ngefans MU dari tahun 96 gitu. Karena dulu MU adalah yang disiarin di TV kan. Iya. Di zaman dulu tuh cuman MU yang disiarin, jadi akhirnya saya ngefans MU dari zaman Eric Cantona. Tahun 96 tuh saya ingat banget nonton MU. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang kayak satu-satunya klub bola yang saya suka ya MU doang gitu. Satu-satunya di dunia. Fans sejati ya Pak? Ya, Fans sejati. ya nggak tahu lah. Nah, pokoknya waktu itu MU bikin ini event lomba ini apa cover majalah. Ya. MU review gitu, majalahnya MU kalau nggak salah. Terus saya ikutan aja gitu. Yang submitnya 1.500-an gitu kalau nggak salah. Karya gitu, dan saya tuh masuk 30 besar. Cuma dikabari Anda masuk 30 besar posternya gitu. Oh ya udah, seneng banget lah ya. Ngalahin 1000-an sekian orang berarti kan ya. Terus udah aja ya udah sampai situ kan. Berapa bulan kemudian tuh MU tuh mau lawan Manchester City gitu. Tahun 2016. Ini saya dikontak sama MU lewat email gitu. Boleh nggak yang desain yang dipakai buat cover majalah itu di-retouch-in ulang supaya jadi cover poster official gitu. Tapi harus saya yang nge-retouch. Oh ya udah, harus gimana nge-retouch-nya? Size-nya harus sekian gitu. Karena kan harus disesuainya sama Instagram segala macam. Oh ya udah, saya sesuaiin gitu. Berapa lama yang dibutuhin waktunya? 5 jam bisa nggak gitu? Wah, terus set gue lagi di kampus gitu. Oh pulang aja gitu, langsung pulang ngerjain gitu, kirim langsung ke mereka. Karena berapa jam lagi pertandingannya kan? Ya. Berapa hari lagi pertandingannya gitu. Ya udah. Terus tiba-tiba teh beneran diposting sama officialnya MU. Wih. Jadi poster gitu, terus tiba-tiba teh banyak orang yang nge-DM gua gitu. Follow gitu. Aneh-aneh gitu. Terus sih jadi artis ini ya. Maksudnya banyak yang komen, "Oh, orang Indonesia gitu." Terus merasa agak bangga aja gitu. Kayaknya emang nggak ada duitnya sih, cuma buat saya tuh kayak pencapaian yang edan gitu. Gue bikin poster buat klub yang gue suka gitu. Terus nggak berhenti di situ. Akhirnya 2 kali gitu mereka order desain buat anniversary-nya Sir Bobby Charlton dan Alex Ferguson gitu ya, kalau nggak salah, lupa gitu. Jadi total saya pernah bikinin 3 poster buat MU dan 3-tiganya dipost di Instagram dan X Twitternya dan Facebooknya. Yang 3 itu Gokil. Masih ada nggak sih? masih ada sih kalau lo cari gitu. Nah, itu bahasa Masih ada. Cari. Tapi udah Cari tenggelam tuh, ya, Bang. udah jauh banget. Tapi saya masih nyimpen gitu linknya. Terus gue kayak sampai capture gitu ya si postingannya gitu buat bukti ya. Ini beneran nih gitu. Gue pernah tapi menurut saya sih sebenarnya kalau secara grafis biasa aja. Posternya tuh biasa aja. Cuman mungkin idenya aja sih. Idenya mungkin gitu ya rada aneh gitu. Kalau grafisnya biasa banget gitu. Kalian juga bisa bikin. Itu sebuah pencapaian banget ya Pak, kayak Lumayan lah. tim kesukaan.
lumayan bisa bikin lah. belum tentu bisa diupload ya bapak. Nah itu, jadi kalau misalnya orang menang juara apa gitu, gue biasa aja gitu. Maksudnya gue pernah di posting MU. Gitulah. Oh gitu ya Pak. Pak, menurut Bapak ya, permainan MU lebih enakan di zaman sekarang atau di zaman 2008 yang masih ada Cristiano Ronaldo? Ya kalau ngomongin enak zaman dulu lah. Zaman dulu ya Pak? Cuman kan maksudnya kalau MU zaman dulu ditaruh di sekarang belum tentu juara juga menurut saya. Oh, iya. Karena sekarang tuh lebih merata kan klub-klub. Ya. Kalau zaman dulu kan yang jago cuma itu sama itu gitu. Ya. Paling senegara tuh yang jago cuma dua klub gitu. Kalau sekarang kan semuanya jadi jago gitu. Semua jadi punya duit ya setiap tim. Kayaknya Liga Inggris hampir semuanya jago gitu. Iya sih. Iya kan? Karena kalau dulu kan yang jago cuma MU Arsenal gitu. Klub-klub lain tuh cuma penggembira aja gitu. Jadi kalau nonton MU tuh cuma mikirin menang berapa ya gitu. Pada zaman itu. Kalau sekarang bisa menang nggak ya gitu. Atau kalah nggak ya gitu malah sampai selevel itu kan. Kalah nggak ya udah sampai level itu aja. Jadi wah ekspektasinya jadi beda lah. Oh iya. Dari Ronaldo. Baik. Bentar Pak. Bisa berapa pertanyaan? Masih banyak gak? Udah sih Pak. Udah Serius? cukup aja lah. Cukup ya? Ya, cukup aja. Ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Mungkin ya pertanyaan terakhir ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Pak Wantoro ini mungkin di kalangan mahasiswa dikenal sebagai dosen kelas Pak. Oh iya gitu. Tanggapan Bapak sebagai tanggapan Bapak di labeli demikian sama mahasiswa-mahasiswa itu gimana Pak? Justru menurut saya sekarang saya nggak killer. Oh justru enggak ya. Kalau kamu nanya sama mahasiswa 2010-an gitu ya. Iya. Karena kemarin banget saya baru ketemu gitu. Hari kemarin banget saya ketemu di kampus yang lain. Mereka tuh alumni DKV Unikom yang sudah jadi dosen di kampus lain. Itu mereka tuh wah Pak gitu. Makasih ya dulu karya saya disobek. Makasih saya dulu disuruh pulang gitu. Karena mereka setelah digituin jadi ngerasa oh harus berubah ya. Jadi saya tuh sebenarnya sudah sangat menurunkan level kekilleran kali ya. Udah jauh banget gitu. Mungkin bisa nanya sama Pak Ahmed gitu ya. Nah, Pak Ahmed itu mahasiswa saya. Kita mau bilang makasih banyak Pak Sama-sama. buat waktunya, insight-insightnya udah hadir ke sini. Oke, sama-sama. Paling kita udah kan ya? Iya udah Pak. Foto? Oh iya, foto dulu. Kita closing dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share konten-konten Tok lain. Dan tunggu keseruan berikutnya. Bakal Ya, banyak betul. bintang tamu yang menarik. See you next time guys. Ada aja. Segmen. Ngaca sih kata gua. Mau foto? Terakhir lah barengan. Iya. Awas ya. Laptop. Awal. Aduh. Ayo, langsung. Pak Wantoro mau cabut. Apa? Oh ya. Ngomong dulu nggak? Ngomong dulu ya. Jangan lupa saksikan Tok Tok di next episode. See you.